Rizik Syihab divonis denda 20 juta rupiah atas kasus kerumunan Megamendung, sementara sidang vonis atas kasus Petamburan masih berlangsung. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi dan kuasa hukum Rizik Syihab Kamil Pasha. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, kita akan ulas terlebih dahulu vonis Megamendung, yaitu denda 20 juta rupiah. Pak Kamil, langsung saja saya ingin tanya apa tanggapan dari tim kuasa hukum? Ya, kita menghormati apapun itu isi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Tapi yang perlu kami garis bawahi di sini ternyata perkara ini tidak seperti yang digambar-gemborkan sebelumnya baik dari pihak kepolisian maupun pihak jaksa ya. Pertimbangan majelis hakim di sini sangat jelas, sangat clear bahwa tidak ada hasutan ya. Sekali lagi tidak ada hasutan dari Habib Rizik Syihab agar rakyat atau masyarakat itu berbondong-bondong datang ke Simpang Gadok atau Megamendung, melainkan itu hanya spontanitas dari masyarakat. Nah, mengenai kenapa Habib Rizik tetap divonis pidana denda 20 juta saja, ya itu tentu ada pertimbangan tersendiri dari majelis hakim. Tapi yang perlu kami komentari di sini adalah statement hakim bahwa di sini ada selain Habib Rizik tidak terbukti menghasut dalam persidangan, juga Habib Rizik di sini tidak memanggil atau tidak menyuruh atau memerintahkan panitia masyarakat untuk hadir di situ. Jadi ini dianggap Habib Rizik hanya kulpa saja, lalai saja. Meskipun begitu kami tetap tidak sependapat bahwa bukan Habib Rizik lalai. Memang masyarakat itu datang ke situ spontan. Apa yang menjadi kewenangan Habib Rizik untuk membubarkan kan bukan. Di situ justru adalah kewenangan dari Satgas Covid setempat, ya ini diwakili oleh Satpol PP, kepolisian maupun TNI. Kalau memang merasa itu ada kerumunan, silakan bubarkan. Tapi ternyata dalam fakta persidangan, kami tanyakan kepada saksi-saksi, apakah mereka pernah ada usaha untuk membubarkan? Ternyata memang tidak ada usaha untuk membubarkan massa, gitu kan. Nah, kenapa tetap ditimpakan kepada Habib Rizik ini denda 20 juta? Meskipun begitu, tetap kami hormati, ini putusan dari pengadilan. Begitu, Mbak Stefani, Mas Davi. Baik, Bang Kamil, jadi maksud Anda bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Habib Rizik, begitu? Ya, itu kan menurut kami begini, tidak ada. Karena Habib Rizik ke situ datang ya memang mau lewat saja. Habib Rizik dari Petamburan mau ke Megamendung, mau ke pesantren agrokultural Markas Syariah, kan tidak tahu mau lewat mana. Jalur untuk ke situ tuh ada banyak jalur, gitu kan. Nah, Habib Rizik mana bisa menebak masyarakat itu akan berkumpul di mana gitu. Karena Habib Rizik ini kan orang biasa saja, tidak punya resource, tidak punya aparat gitu. Justru yang punya aparat ini kan negara. Dalam hal ini diwakili Satgas Covid. Ya silakan aja kalau memang waktu itu harusnya dibubarkan. Tapi kenyataannya nggak dibubarkan. Termasuk tidak tahu menahu bahwa kedatangan Habib Rizik ini memicu terjadinya kerumunan, berpotensi terjadinya pelanggaran khususnya pada masa pandemi. Gini Mas Davi, di negara hukum ini salah satu hak mendasar adalah hak untuk bermobilitas. Setiap warga negara ini berhak kalau tidak melanggar hukum ini bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain selama tidak melanggar hukum. Apakah Habib Rizik mobilisasinya dari Megamendung dari Petamburan ke Megamendung itu melanggar hukum? Kan bukan. Nah, masyarakat sendiri yang di situ menghalangi justru berkerumun. Tapi tidak ada satupun ya catatan masyarakat yang berkerumun di situ yang diproses secara pidana. Tidak ada. Justru malah Habib Rizik yang dihalangi oleh masyarakat, pencinta-pecintanya yang datang karena spontanitas, karena sudah lama tidak melihat Habib Rizik, gitu kan, malah Habib Rizik yang mendapat ininya pidananya, begitu loh. Baik. Itu logikanya, Mas Davi. Baik, Pak Islah, tanggapan Anda atas vonis denda 20 juta rupiah ini? Ya, saya terus terang begini ya. Terima kasih Pak Kamil Pasha sudah menjelaskan tadi ya. Tapi kalau saya pribadi begini, saya terus terang merasa kecewa ya dengan putusan hakim ya, yang ternyata memang jauh di bawah dakwaan. Ini di bawahnya 2/3 ya. Ini saya sangat kaget karena
bagaimanapun harus kita sadari bahwa Habib Rizik ini adalah magnet. Magnet untuk memancing kerumunan, apalagi beliau ini vakum sejak lama, pulang dari Saudi. Artinya seharusnya dia tahu kapasitas dia itu akan seperti apa. Nah, ini karena Pak Islah ini tidak memperhatikan fakta persidangan. Makanya ngomongnya ngawur begini. Kalau lihat fakta persidangan jelas. Hakim bahkan dalam pertimbangannya tidak bilang Habib Rizik itu menghasut. Karena memang spontanitas. Makanya hanya didenda 20 juta saja gitu loh. Tidak dikasih hukuman badan. Makanya Pak Islah, silahkan lihat persidangannya terbuka dan dibuka untuk umum. Jadi jangan asal ngomong gitu loh. Ya. Nggak apa-apa saya. Baik Pak Kamil, kita dengarkan dulu. Kita dengarkan keterangan dari Pak Islah. Mbak Stefani, asal sesuai fakta persidangan. Udah ada putusannya, ada fakta persidangan. Baik, kita bergantian Pak Kamil. Kami persilakan Pak Islah. Ya. Ketika Pak Kamil tadi bicara, saya siap. Ketika Pak Kamil bicara, saya siap kan? Ya, monggo. Ya artinya begini loh. Anda harus sebagai lawyernya Pak Habib Rizik seharusnya menyadari bahwa ini bukan orang yang biasa-biasa saja. Artinya tengah malam lewat dimanapun itu akan memancing kerumunan. Seharusnya dia memahami kapasitasnya. Justru Pak, logikanya mana ada tengah malam lewat itu memancing kerumunan. Saya bingung Pak. Justru tengah malam itu waktu sepi Pak. Kan aja belum tentu bangun Pak. Apalagi cuma mau nungguin orang hadir Pak. Gitu loh, Baik, Pak. baik. Nggak karena kecintaan gitu loh. Nggak akan hadir orang. Baik. Jadi bukan karena hasutan. Baik Bang Kamil, Bang Kamil. Ya. Baik Bang Kamil, kita berikan kesempatan dulu terhadap Pak Islah. Kalau dua-duanya bicara nanti pemirsa juga bingung ini. Ya. Saya kembali ke Pak Islah. Pak Islah, memang vonis ini kita ketahui lebih rendah dari tuntutan jaksa 10 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Kalau Anda melihatnya, apa yang pertimbangan dari hakim sehingga memberikan vonis lebih rendah dari tuntutan jaksa? Ya, kalau alasan hakim kan jelas ya, karena banyak alasan yang sifatnya terlalu permisif kalau menurut saya. Karena kalau kita mau menyadari bagaimanapun dengan alasan hak mobilitas dan sebagainya seperti yang diutarakan oleh Pak Kamil Pasa tadi, ini juga tidak bisa menjadi pembenaran. Kalau saya yang lewat di situ mungkin tidak akan ada orang yang mengerumuni saya karena memang orang jarang kenal saya. Tapi kalau Habib Rizik, saya kira itu akan dengan sendirinya beliau ini adalah magnitude gitu loh. Jadi epicentrum dari beliau ini banyak pencintanya, banyak penggemarnya, banyak pengikutnya. Artinya kerumunan seperti ini kalau memang kita mau berbicara hak mobilitas, seharusnya memang justru Habib Rizik sendiri yang berusaha menghindar kalau begitu. Tapi kita tahu kan jauh hari sebelum Habib Rizik melewati jalan itu, spanduk-spanduk itu memang sudah ada di mana-mana. Artinya ini seharusnya sudah ada early warning dari pihak Habib Rizik bahwa ini akan mengundang kerumunan mau tidak mau. Ya artinya begini loh. Ini adalah suatu kesengajaan yang kemudian seolah-olah ini menjadi sesuatu yang tidak menjadi sesuatu yang tidak penting di mata hakim dan putusannya kemudian jauh di bawah tuntutan. Ini tentu buat saya pribadi ini akan menjadi suatu presiden bagi orang lain nantinya yang akan justru menggampangkan kerumunan di kala pandemi seperti ini. Ini kan akan menjadi suatu rujukan nantinya. Nah, ini yang amat saya sayangkan dari keputusan hakim dari persoalan Megamendung ya. Saya kira begitu. Baik, kemudian jika memang tuntutan atau putusan dari majelis hakim ini lebih rendah dari jaksa, menurut Anda ini adalah faktor apa sebenarnya yang paling berpengaruh dalam vonis ini? Ya, kalau menurut saya keputusan hakim ini satu memang yang perlu kita sadari adalah Habib Rizik ini bagaimanapun masanya sangat banyak. Bisa jadi pihak hakim dari beberapa pengadilan yang terjadi di luar konteks Habib Rizik, ketika hakim mengadili suatu sosok dengan basis massa yang luar biasa, memang dia kadang-kadang bermain hati-hati
hadapi. Dia bermain di wilayah aman. Tapi saya kira jaksa seharusnya tidak terima dengan putusan ini, seharusnya banding, karena ini di bawah 2/3. Ini kan ada aturan internal yang memang seharusnya diikuti oleh kejaksaan ya untuk melakukan banding. Tapi saya kira begini, terlepas dari persoalan putusan hakim, ini kan akan menjadi rujukan kepada orang lain dalam persoalan kerumunan. Ketika kita itu kepada Habib Rizik misalnya, putusan hakim ini melemah, seolah-olah permisif, ini orang akan menjadi rujukan, loh Habib Rizik kok segitu putusannya, kok saya bisa lebih dari Habib Rizik dengan dakwaan yang sama. Ini kan akan menjadi jurisprudensi dan menjadi presiden yang tidak bagus buat orang lain. Saya kira begitu. Baik, artinya menjadi presiden buruk seperti yang Anda katakan. Bang Kamil setuju nanti putusan ini akan menjadi presiden buruk begitu? Ya, Mas Davi, kalau kita ikutin logika Pak Islah ini berbahaya. Karena tadi disebut kalau udah ada spanduk dulu, orangnya penting, nggak bisa keliling kemana-mana menggunakan kerumunan, bahaya. Nanti bagaimana pejabat-pejabat kita yang sudah terkenal kayak Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin dan lain-lain mau berkunjung ke suatu daerah, padahal dalam melaksanakan tugas negara sudah ada spanduknya dan kehadirannya ternyata menimbulkan kerumunan. Apakah salah mereka? Kan bahaya kalau nanti logika kayak gitu, bahwa orang-orang seperti itu harus dihukum. Enggak begitu. Justru dalam pertimbangan hakim sebaliknya. Karena hakim mengetahui bahwa penegakan hukum terkait prokes ini ada namanya disparitas antara satu perkara dengan perkara lain. Perkara lain di mana-mana hanya paling tinggi ya cuma didenda saja. Nah, oleh karenanya hakim menjatuhkan pidana denda saja, bukan pidana badan. Begitu yang benar tadi di pertimbangannya. Bukan dengan logika karena ini orang terkenal, siapapun bisa tahu. Jadi ya bahaya dong kalau begitu, kalau logikanya begitu. Nanti Pak Jokowi padahal mau bertugas, ya kan, menjalankan tugas negara, ada spanduknya di mana-mana, bikin keramaian seperti di Maumere, masa dipidana? Padahal itu presiden kita. Itu bahaya sekali nih logikanya Pak Islah Bahrawi ini. Baik, gitu ya. Nah, baik Pak Kamil, pasca Ya, Pak Kamil, setelah adanya vonis ini, Anda punya waktu 7 hari untuk naik banding. Apakah langkah ini akan diambil? Ya, tentu nanti kita bicarakan dulu dengan Habib Rizik, ya, dengan tim penasihat hukum lain, apakah langkah hukum atau upaya hukum yang mau kita tempuh, gitu kan? Apakah nanti kita terima, kita pikir-pikir, atau kita banding, Mbak? Gitu. Tapi yang perlu nanti masyarakat ketahui terkait perkara ini, artinya perkara ini tidak sebombastis yang di awal-awal dibilang bahwa Habib Rizik menghasut, Habib Rizik merencanakan adanya kerumunan, Habib Rizik tidak mematuhi Satgas Covid yang ingin menyemprot disinfektan. Ternyata itu semua terbantahkan. Dalam putusan ini tidak terbukti Habib Rizik menghasut. Kedua, keramaian itu adalah spontanitas gitu. Walaupun hakim berbeda pendapat sedikit dengan kami bahwa ini kulpa gitu ya. Jadi levelnya ini cuma level pelanggaran kecil aja. Kalaupun kami juga tetap tidak bersepakat dengan hakim menjatuhkan pelanggarannya kok ke Habib Rizik gitu kan, padahal Habib Rizik hanya lewat saja. Tapi ini levelnya pelanggaran. Nah, level pelanggaran dalam ilmu hukum ini kalau diperumpamakan sama dengan pelanggaran lalu lintas ya. Makanya walaupun di aturan undang-undang lalu lintas itu ada tindak pidana atau pidana badan, tapi hampir tidak pernah ada orang yang melanggar lalu lintas dikenakan pidana badan, hanya pidana denda saja. Nah, inilah levelnya. Ternyata perkara kita ini hanya sebatas pelanggaran yang harusnya paling maksimal dendanya adalah denda uang ya, atau denda administratif saja. Begitu kira-kira. Pak Islah, Anda sepakat bahwa ini sebenarnya hanya pelanggaran kecil saja? Ya. Ya, saya kira kalau kita berbicara tentang perspektif hukum ya, bobot apapun perspektif hukum ya tetap suatu pelanggaran. Artinya menurut ini karena Pak Islah nggak ngerti hukum pidana ya. Jadi dalam persidangan itu kita bahas dengan jaksa, kita beradu argumen apakah ini bentuk pelanggaran atau kejahatan. Nah, karena Pak Islah ini mungkin nggak ngerti ya apa maksudnya itu kejahatan atau pelanggaran, bagaimana treatment atau penitensier terhadap kejahatan ya, dan bedanya terhadap pelanggaran yang hanya harus didenda saja. Jadi Pak Islah ngomongnya gini, disamakan semua pelanggaran dengan kejahatan, beda. Jadi masyarakat juga harus kita cerdaskan Pak Islah ya. Ya, jadi saya jangan kita sama sekali ngomong saya di sama luar. sekali
Baik, Pak Saya Kamil, sama kita sekali berikan tidak- kesempatan Jadi, kepada Pak Islah untuk ya, menjawab. nggak apa-apa, Mbak. Jadi, tapi masyarakat jangan sampai dapat Baik, info-info kita yang tangkap tidak benar, intinya. Pak, gitu. Kita tangkap bahwa Iya. yang Anda sampaikan Ya, bahwa ini intinya merupakan pelanggaran, bukan kejahatan. Ya. Pak Islah, silakan. Gitu Ya loh. inilah perbedaannya ya. Jika saya terus terang lebih mengutamakan adab ketika Kamil Pasa berbicara, saya tidak pernah. Ya, Ya mohon Pak, maaf, adab Pak. terbesar, Pak. Adab terbesar itu adalah ketika kita harus berbicara yang benar, Pak. Ya, itu. Kasih tahu ke masyarakat hal-hal yang benar. Begini, Bahaya Pak Kamil. kalau kita ngomong adab tapi isinya nggak benar, Pak. Bahaya, Pak. Pak, begini, saya sedikit Iya. pun tidak berbicara kejahatan. Saya bilang ini pelanggaran. Apakah ini Iya, bukan tapi- pelanggaran? Tadi Bapak bilang pelanggaran sama aja, beda, Pak. Gitu loh. Loh. Ya, jadi kita cerdaskanlah masyarakat. Loh, Ya, saya Pak. tidak berbicara Ini kejahatan. pelanggaran, Tentu ya. saja saya tidak menyamakan pelanggaran dengan kejahatan. Tidak semua pelanggaran itu adalah Ya, sebuah nanti kejahatan. rekamannya bisa dipublis lagi sama iNews tadi, Pak. Itu Loh, nggak ada saya tidak, masalah. saya tidak. Oh, silakan Ya. saja. Saya tidak berbicara Ya. kejahatan di sini. Saya berbicara pelanggaran kok. Ya. Ini Ya, nggak pelanggaran apa-apa. peraturan. Sama kalau Anda menganalogiin dengan undang-undang lalu lintas sih sama saja. Itu pelanggaran juga dan bukan kejahatan juga. Nah, Ini yang saya memang. jadi ini kita saya sepakat ya, ini berbicara harusnya denda ya, Pak. Kalau sepakat ini dengan undang-undang lalu lintas berarti ini levelnya denda saja, Pak. dalam perspektif putusan hakim ini saya Ya. menyayangkan karena jauh di bawah tuntutan. Itu yang saya bilang, artinya jaksa harusnya banding dengan putusan ini. Saya kira itu. Saya pikir Anda juga tahu bahwa ya ketika di bawah 2/3 jaksa itu seharusnya banding. Anda saya enggak, Pak. Baik, Banding atau tidak Pak banding Kamil itu dan harus Pak Islah. berdasarkan fakta Baik, Pak persidangan, Kamil dan Pak, Pak Islah, hukum. kita tahan Ya. dulu sebentar. Ini kami Ya. baru saja mendapat informasi vonis untuk Ya. kasus Petamburan sudah dikeluarkan oleh hakim, yaitu 8 bulan penjara. Pak Kamil, saya berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Ya, artinya gini, Habib Rizik ini didakwakan atau dikenakan pasal 160 ya dalam dakwaan. Ternyata tidak terbukti sama sekali gitu. Kalau pasal 160 terbukti, tidak mungkin pidananya adalah 8 bulan. Karena 160 itu ancamannya 5 tahun ke atas. Nah, makanya Habib Rizik ini ditahan. Nah, jadi menurut kami memang dari awal Habib Rizik ini ditahan supaya bisa tidak di luar gitu ya. Jadi dikenakan pasal 160 KUHP. Nah, bahwa Habib Rizik ini dianggap menghasut. Ternyata 160 itu tidak terbukti. Lagi-lagi membenarkan ya dalil kami penasihat hukum bahwa ini pun paling tinggi levelnya hanya pelanggaran saja. Kalaupun dihukum itu 8 bulan sangat jauh dari pasal yang didakwakan. Loh, Mbak Stefani gitu loh. Baik, jadi 8 bulan menurut Anda 8 sudah bulan, sesuai? Justru gini, kami tetap ada prinsip kami bahwa seharusnya Habib Rizik bebas, ya bebas murni. Karena apa? Dalam fakta persidangan tidak terbukti itu perbuatan Habib Rizik namanya menghasut. Kedua terkait prokes. Di situ di pasal 93 ada unsur menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Ahli-ahli kesehatan baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak penuntut umum maupun dari pihak penasihat hukum sama-sama bilang bahwa harus ada penyelidikan epidemiologis untuk menetapkan apakah ada kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, dalam hal ini tidak ada penyelidikan epidemiologis. Nah, selanjutnya nih Mas, dikaitkan juga dengan pasal 10 ya, Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa yang namanya kedaruratan kesehatan masyarakat itu harus ditetapkan oleh pemerintah pusat ya setelah adanya kedaruratan tersebut. Apakah ada, pertanyaan kami, penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat terkait klaster Petamburan? Kan sama-sama kita ketahui nggak ada. Jadi pasal 93 menurut kami tidak terbukti. Begitupun juga dengan pasal 16. Bagaimana mungkin Habib Rizik dengan para terdakwa ini dianggap menghalang-halangi aparat, bahkan justru kita mengundang aparat ikut menyukseskan acara bersama-sama gitu loh. Ikut membagikan masker. Baik, terima kasih Pak Kamil. Nah, sebelum saya tutup, saya mohon saya ingin ke Pak Islah singkat saja tanggapan Anda terkait vonis 8 bulan penjara di Petamburan ini seperti apa? Ya tentu saja kalau buat saya ya dari secara perspektif hukum sekali lagi dari besar tuntutan 2 tahun kemudian vonisnya 8 bulan ini sangat mengecewakan sekali dan tentu saja saya berharap pihak kejaksaan ini harusnya juga banding. Ini kan pasal 160 ini sudah kasat mata sebenarnya dan Habib Rizik ini juga pernah dikenakan pasal yang sama pada tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2003.
Artinya begini, ini Ya, sebenarnya ini karena Pak Islah nggak pernah ikut Baik. persidangan, Begini, bilang kasat mata. saya- nggak Baik, apa. kita akan tunggu tentunya langkah selanjutnya baik dari pihak kejaksaan maupun dari pihak Rizik Syihab apakah akan mengajukan naik banding. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Kamil dan Pak Islah sudah bergabung bersama kami di Ini Sore. Saya